Assalamualaikum, apa kabar pemirsa di rumah? Kembali Anda menyaksikan Tada Interview bersama saya Melia Subandi. Ya, pemirsa, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang di daerah-daerah telah dilakukan secara berjenjang. Ini dilakukan juga di pemerintah Kota Probolinggo, di mana musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan sudah diselenggarakan pada Januari hingga Februari 2021. Kini, Bapeda Litbang bersiap menyelenggarakan musrembang kota, yaitu musrembang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Probolinggo tahun 2022. Nah, pemirsa, dalam pada interview edisi kali ini, untuk lebih jelasnya bagaimana musrembang 2022, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Setio Widodo selaku Kasubit Perencanaan dan Pendanaan pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah atau Rendale Bapeda Litbang Kota Probolinggo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, kabar Mas Setio? Waalaikumsalam, terima kasih. Alhamdulillah baik-baik. Baik, ya. Sebelumnya terima kasih Mas telah sudah menyempatkan waktunya di sela-sela tugasnya kita bisa berdialog untuk membahas berkaitan dengan Musrembang 2022. Ya. Mas Setio, dalam proses perencanaan pembangunan daerah ini, bagaimana sih sebenarnya posisi strategis agenda musrembang? Apakah musrembang ini juga merupakan satu-satunya sumber perencanaan pembangunan di daerah? Ya, jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa musrembang itu adalah menjadi satu tahapan wajib sebenarnya dari aturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam hal ini kita mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017, di mana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dokumen-dokumen perencanaan daerah itu harus melalui tahapan yang namanya musrembang, salah satunya. Ya. Tapi memang seperti yang saya sampaikan di awal, memang kegiatan untuk di tingkat kelurahan dan kecamatan ini memang sudah selesai dilakukan ya Mas ya? Sudah ya, jadi mulai Februari dan juga Maret kemarin sudah kita laksanakan. Baik, Mas, kemudian apa sih wujud muara dari kegiatan musrembang ini? Apakah sampai menjadi penentu kebijakan penganggaran atau APBD, Mas? Ya, jadi sebagaimana tahapan tadi yang di awal saya sampaikan bahwa musrembang adalah menjadi salah satu masukan dalam hal ini adalah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam tahapan awal ini adalah dokumen RKPD. Jadi selain musrembang nanti otomatis akan ada disandingkan hasil musrembang ini, usulan-usulan dari masyarakat ini mewakili top down. Maksud saya adalah bottom up. Jadi usulan dari bawah untuk diangkat ke menjadi penganggaran. Nantinya akan kita sandingkan juga dengan usulan-usulan atau prioritas dari pusat yang dalam hal ini menjadi top down. Jadi nanti kita sinkronkan di dalam musrembang. Baik, termasuk hal kecilnya misalnya dari tingkat kelurahan atau kecamatan itu ada yang mengusulkan berkaitan dengan jalan rusak. Nah, itu juga masuk ya, hal semacam itu ya Mas ya? Baik. Ya, Mas Setio, apakah setiap pokok perencanaan yang dimunculkan dalam musrembang ini sudah bisa dipastikan akan tertuang sebagai program kerja pemerintah daerah di tahun yang akan direncanakan? Secara tematik otomatis akan tertuang, tapi kalau dari sisi usulan, karena mengingat memang usulan dari masyarakat ini sangat banyak dan juga kita harus menyandingkan dengan prioritas pusat dan juga nanti ada lagi satu pintu lagi dari pokok-pokok pikiran DPRD. Nanti tetap kita kolaborasikan bersama, otomatis nanti usulan dari masyarakat ini akan tersaring dengan prioritas tersebut. Prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah daerah sesuai tema. Ya, Mas, digelar musrembang mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan hingga kota. Kenapa sih digelar secara berjenjang ini? Tujuannya apa itu? Hal itu dilaksanakan untuk apa istilahnya itu biar fokus ya. Jadi kan kalau kita langsung menyelenggarakan di tingkat kota, otomatis nanti usulan yang dari tingkat bawah tidak akan tersampaikan dengan sempurna. Atau kalau mereka mulai dari bawah dari kelurahan, otomatis kan di tiap jenjang itu akan terakomodir dengan baik.
Tapi tidak, meskipun nantinya tidak semua masuk ya Mas, seperti yang tadi disampaikan itu ya. Baik, hasil dari musrembang di tingkat kelurahan ini dipastikan tertampung seluruhnya dari musrembang di tingkat kecamatan, atau mungkin ada proses lagi nih Mas sebelum nantinya bisa direalisasikan? Itu tadi, jadi sebelum musrembang kota ini kita juga sudah menyelenggarakan forum PD istilahnya. Apa itu Mas? Forum PD itu adalah forum perangkat daerah. Dalam hal ini pada forum itulah kita mengambil usulan-usulan dari masyarakat bottom up tadi, kemudian kita ambil juga dari usulan-usulan dari pokok-pokok pikiran dewan, kemudian kita juga mengambil prioritas nasional sebagai top down, kita sandingkan di sana sehingga nanti akan muncul usulan-usulan mana saja yang akan terakomodir di tahun 2022. Baik, saya penasaran Mas, kalau boleh nggak sedikit dibuka gitu, biasanya usulan di tingkat bawah atau kelurahan ini biasanya yang paling dominan tentang apa sih gitu? Kalau untuk tahun 2022 ini kebetulan, kalau sebelum-sebelumnya kita bicara sebelumnya otomatis infrastruktur yang mendominasi. Infrastruktur. Pasti. Pasti itu Mas ya. Kemudian mulai bergeser juga untuk 22 ini sudah mulai ada yang ekonomi sosbud ini sudah mulai muncul, karena mungkin salah satunya adalah dampak pandemi, ya. Sehingga sudah mulai muncul, masyarakat juga sudah mulai sadar adanya ada ekonomi yang dirasakan ya, jadi berkeluh kesah lalu musrembang ceritanya. Ada potensi usulan yang bisa mereka masukkan. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih infrastruktur. Iya, fokusnya ke infrastruktur. Tapi karena pandemi, jadi masyarakat sudah mulai merasa bahwasanya yang paling terpenting ini ekonomi saat ini gitu, yang sangat berdampak gitu. Mas, berbicara pandemi ini, musrembang ini apakah masih akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana digelar secara offline ya, bertatap muka gitu, semua pihak yang terakomodir ini hadir dalam satu acara yang digelar itu, apa ada hal lain nanti Mas, kegiatan musrembang yang dilaksanakannya? Oke, jadi untuk secara teknis penyelenggaraan musrembang RKPD Kota ini nantinya akan kita selenggarakan dalam baik online maupun langsung, dalam artian karena musrembang ini kan kita juga butuh adanya penandatanganan berita acara. Jadi mau nggak mau, walaupun sebagian kita online kan, sebagian kita selenggarakan secara langsung. Dalam hal ini yang langsung adalah perwakilan OPD, kemudian juga dari masyarakat kita undang melalui kecamatan dan juga LPM kecamatan, kemudian juga perwakilan dari perguruan tinggi, kemudian forum-forum masyarakat itu kita undang satu persatu. Paling enggak kalau data kita kemarin sekitar 35-40 orang aja yang hadir langsung di Puri, sedangkan yang lainnya bisa mengikuti secara virtual. Ya, berarti kalau dulu pengalaman tahun-tahun sebelumnya kan kegiatan musrembang ini biasanya diakhiri dengan diskusi panel ya Mas ya, nanti ujungnya. Nah, apakah hal ini juga nanti akan dilakukan dalam musyawarah atau musrembang virtual ini Mas? Jadi untuk memfasilitasi, kalau biasanya kita selenggarakan des per bidang ya, per bidang usulan, karena kan di musrembang itu kita bagi 3 kelompok bidang, jadi ada bidang infraswil, kemudian bidang BPM Kesra, dan juga bidang ekonomi. Jadi untuk memfasilitasi des bidang itu nanti di penyelenggaraan musrembang ini akan kita lakukan paparan per bidang saja. Jadi diwakili oleh paparan per bidang. Jadi ada berapa bidang? 3 bidang itu tadi. Infrastruktur, BPM Kesra, kesejahteraan masyarakat, dan juga ekonomi. Jadi 3 bidang itu nanti akan memaparkan usulan-usulan yang sudah hasil dari di tahapan sebelumnya. Baik. Selanjutnya Mas, ini kan pemerintah Kota Probolinggo melalui Bapeda Litbang akan menyelenggarakan musrembang tingkat kota yang dijadwalkan insya Allah tanggal 30 Maret mendatang ya. Apakah ada tema khusus Mas dalam musrembang ini yang menjadi arah rencana kerja pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun 2022? Ya, jadi kalau kita bicara dengan tema dan arah kebijakan, sesuai dengan RPJMD yang ada, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun, kan kita sudah menentukan tahun
A, temanya ini sampai 5 tahun ke depan. Jadi untuk tahun 2022 ini tema awal yang ada di RPJMD adalah akselerasi pembangunan sumber daya manusia Kota Probolinggo yang berdaya saing. Tapi kemudian ada kita harus menyesuaikan dengan kondisi prioritas nasional dengan tema pembangunan nasional, kita tambahkan untuk pemantapan pemulihan ekonominya. Jadi nanti tema keseluruhannya adalah pemantapan pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan sumber daya manusia Kota Probolinggo yang berdaya saing. Itu tema utamanya. Pokoknya ya Mas ya. Lagi-lagi pemulihan ekonomi karena memang ada dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Mas ya. Ya, kemudian kalau kita berbicara pola forum perencanaannya Mas, apakah seluruhnya nanti di pleno atau seperti tadi ya, dibagi per bidang? Nah, kemudian rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Probolinggo ini apa juga harus sinkronus dengan rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah dalam forum Musrembang Kota Probolinggo ini juga ada langkah sinkronisasi Mas gitu ya dengan Pemprov Jatim? Semisal ada program yang sama atau seperti apa? Ya, jadi nanti di dalam Musrembang Kota ini nanti juga hadir dari provinsi. Nah, pasti hadir langsung ya? Tidak secara langsung, tapi secara virtual. Iya, virtual. Kemarin awalnya itu provinsi memang mau secara langsung, cuman diganti lagi ada edaran dari gubernur, jadi secara virtual mereka hadir. Otomatis nanti dalam sambutan mereka, dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur, nanti mereka akan menjelaskan tema dan prioritas mereka yang harus kita selaraskan juga dengan tema dan prioritas yang ada di kota. Wujudnya apa nanti Mas ketika memang ada penyelesaian berkaitan dengan program itu tadi? Itu otomatis nanti arah dan kebijakan kota harus menyesuaikan dengan arah kebijakan provinsi juga. Selain itu juga untuk usulan-usulan kita yang ke Musrembang provinsi, nah itu juga menyesuaikan dengan arah dan kebijakan yang ada di provinsi juga. Otomatis kan beberapa usulan kan bisa kita lanjutkan ke Musrembang provinsi. Oh, jadi tidak semua usulan musrembang yang ada di tingkat kota itu bisa kita usulkan kepada musrembang yang di tingkat provinsi ya Mas ya? Iya, jadi untuk misalkan usulan masyarakat yang dalam hal ini merupakan tupoksi dari atau wewenang dari provinsi, itu yang akan kita ajukan ke provinsi. Kalau yang menjadi wewenang dari daerah otomatis tetap menjadi kewajiban daerah. Ya, sedikit bergeser dari topik Musrembang RKPD 2022 ini Mas. Apa ada rumusan program yang dilahirkan oleh Bapeda Litbang untuk pemerintah Kota Probolinggo dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau dari pemulihan ekonomi terutama dari pandemi, ini ada beberapa usulan kemarin yang tertuang dalam kamus usulan yang bisa diakses oleh masyarakat. Khususnya adalah bantuan peralatan dan juga pelatihan. Otomatis kan mereka misalkan bantuan peralatan untuk UMKM kan bisa mendorong mereka untuk meningkatkan kembali perekonomian mereka, dan juga pelatihan misalkan ada yang kena PHK atau apa bisa ikut pelatihan sehingga nanti bisa berwirausaha dan sebagainya. Apakah untuk hal ini akan disebar di masing-masing dinas terkait atau mungkin ini menjadi ranah dari Bapeda? Kalau tupoksinya akan menjadi tupoksi dan ranah dari OPD terkait yang ranah. Jadi dalam hal ini misalkan kalau bantuan peralatan itu di KUPP, kemudian untuk pelatihan itu di KUPP juga bisa, Dinsos bisa, terus di BPDSP dan Angker juga bisa. Ini tergantung sesuai atau tupoksi masing-masing OPD. Baik. Terakhir Mas Setio, kepada unsur-unsur masyarakat yang diundang dalam Musrembang RKPD tahun 2022 ini, apa ada persiapan khusus yang perlu dilakukan secara sebelum umum, kegiatan dimulai ya? Secara umum kalau
misalkan dari perwakilan kecamatan, otomatis mereka kan sudah Menampung punya, usulan. mereka harus mencermati kembali usulan-usulan mereka, kira-kira yang menjadi prioritas mana, apakah sudah terakomodir atau belum, itu yang bisa mereka persiapkan. Kalau misalkan untuk yang masyarakat secara umum, otomatis bisa mencermati juga dari sisi tema dan arah kebijakan atau pembangunan kota, sehingga nanti bisa menjadi masukan bagi kami atau bagi pemerintah kota dalam merencanakan pembangunan daerah di tahun-tahun selanjutnya. Baik. Ya, Mas, terakhir hal apa mungkin yang akan disampaikan khususnya berkaitan dengan suksesnya Musrembang RKPD Kota Probolinggo tahun 2022 ini? Ya, jadi nanti kami harap untuk masyarakat Kota Probolinggo, baik nanti yang akan menjadi kami undang di Musrembang secara langsung maupun secara virtual, otomatis bisa menyampaikan secara baik masukan-masukan untuk kelangsungan pembangunan Kota Probolinggo di masa depan, sehingga nanti tidak ada lagi keluhan atau kendala yang bisa menjadi kerikil-kerikil dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Demikian. Baik, ya Mas Uti, terima kasih atas waktunya. Ya, tidak terasa kita sudah lebih berbincang, dan semoga kegiatan Musrembang RKPD Kota Probolinggo 2022 ini lancar dan memang nantinya bisa melahirkan rencana-rencana strategis pembangunan yang lebih baik di Kota Probolinggo. Amin. Baik. Ya pemirsa, demikian pada interview edisi kali ini. Semoga Musrembang RKPD Kota Probolinggo tahun 2022 menghasilkan rencana-rencana kerja yang strategis khususnya untuk pembangunan Kota Probolinggo, di mana saat ini kita bersama bahwasanya kondisi pandemi COVID-19 ini memang secara tidak langsung sangat berdampak bagi perekonomian, sosial maupun budaya di Kota Probolinggo. Sekian dari kami, sampai jumpa di tada edisi berikutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.